93. Oke, dengan Bang Ajo juga ini. Iya. Sehat Bang Ajo? Alhamdulillah sehat. Oke, dan Mas Beni. Oh iya, siap. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Beni kalau datang berarti sehat guys. Semangat hari ini. Salam satu track. 93. Wah. Oke. Selamat sore sobat satu track semuanya dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya mungkin ada yang janggal ya karena kita biasanya berempat, kali ini kita bertiga dan mendadak minggu lalu kita juga libur tanpa pemberitahuan. Bila kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada satu kendala yang di luar kendali kita, gitu. Mungkin buat teman-teman satu track yang belum tahu, kita kehilangan satu teman, sahabat, kakak, pakar juga. Iya betul. Mas Ben, Mark Ben yang minggu lalu sudah dipanggil ya, meninggal dunia. Kiranya hari Kamis sekitar pukul 6 sore minggu lalu. Jadi yang seharusnya minggu lalu kita mengisi podcast prediksi ya Bang ya, Jepang. Iya, prediksi. Kita harus cancel secara mendadak karena sahabat kita yang satu ini sudah pulang dan Sebelumnya sakit ya Mas? sebelumnya sempat sakit. Terakhir itu ketemu saya hari Rabu, Iya, betul, sebelum saya Rabu. berangkat ke Surabaya waktu itu, dan memang sudah mengeluh tidak enak badan waktu itu. Dan paginya hari Kamis pagi sebelum saya dari Surabaya kami hubungi juga, dan beliau sempat ngasih voice note juga. Mungkin Bang Anjo juga sudah tahu ya karena voice note-nya di grup, ngabari kalau sakit, dan ternyata Kamisnya secara mendadak kita diberi kabar seperti itu ya. Sobat Satu Track, kami mohon doanya untuk sobat kita ini luangkan waktu sejenak. Kalau sobat Satu Track ada yang lihat untuk mendoakan beliau supaya amal ibadah beliau bisa diterima di sini saja. Ya, lanjut. Karena kemarin kita sudah libur, kita di sini coba lagi melanjutkan warisannya Mas Ben ya, podcast ini. Kita nggak boleh terlalu lama-lama berduka. Kita mau nggak mau juga ini produknya Mark Ben juga, dan juga meramaikan channel YouTube kita selama 2 musim ini. Hampir 2 musim. Hampir 2 musim ya, 2 musim ini. Dan seperti biasa kita baca-baca komentar dulu sobat Satu Track ya, seperti janji kita 2 minggu yang lalu. Ya, mungkin yang pertama Mas, wah rajin kali Mas Eka ini. Mas Eka. Semangat terus buat tim podcast, meskipun sedikit yang komentar katanya. Oh iya. Terima kasih Mas Eka. Ya. Makasih. Kita juga masih merintis sebetulnya. Jadi oke lah. Semoga nanti lama-lama yang komen semakin banyak. Komunitas penggemar MotoGP kita dibanyakin nanti, semoga juga semakin berkembang gitu. Oke, makasih Mas Eka untuk komentarnya. Mas Salung, Saban Jandi, semangat. Oke, terima kasih Mas Salung juga, semangat. Terima kasih telah nonton podcast Satu Track. Dan ada Mas Puat, Mas saran terlalu rame kayak mau debat, bagus maksimal 3. Sudah ya, sudah diturutin ya, sudah 3 orang. Lebih baik 2. Ya nanti mungkin juga akan jadi 2 nih, karena Devi juga nggak akan lama-lama di sini. Betul. Ya. Karena Devi ini harus magang sebetulnya ya. Teman kita yang dari SMK 1 Banyuwangi yang sedang magang tempat kita, dan kebetulan kok punya talenta ya, cobalah biar lumayan bisa jadi portofolio kan. Iya betul. Siapa tahu nanti sama TV gede, oh pernah nih TV nih. Iya. Bisa ya. Siap. Nah Mas Eka ada yang nanya nih, pertanyaan Bang Ben. Bang Ben nanti yang jawab ya. Berapa usia Rossi tahun 2013 saat MM jadi roket di MotoGP? Aduh gimana? Itu kalau seingat saya sih itu kemarin tuh Marquez itu belum 20. Sekitar 20 ya. Iya, 20 berapa hari. Soalnya kan dia pembalap termuda ya. Iya, yang masuk ke GP waktu itu ya. Dan juara dunia pula. Iya. Oke. Ya, itu saja mungkin untuk kemarin teman-teman Sobat Satu Track yang sudah komentar di YouTube channel kita. Dan ya seperti biasa nih, Devi yang harus sementara menggantikan tugas saya nih sebagai host. Tapi nggak apa-apa, karena Devi kemarin sudah latihan kok guys. Jadi pertanyaannya akan sangat berbobot ini. Oke, silakan Devi. Oke. Apa yang kira-kira mau ditanyakan ke Bang Ajo? Pertanyaan pertama dikhususkan untuk highlight Jepang dulu, karena kan kemarin belum sempat membahas juga. Nah,
Untuk balapan di Jepang kemarin itu pastinya ya ada keseruan tersendiri. Nah, menurut sudut pandang Bang Aco dan juga Mas Lugas nih, apa momen paling krusial yang bikin race ini tuh menarik? Oke, banyak ya sebetulnya Bang Sebenarnya Aco banyak ya. ya. Termasuk ini Bang, yang perlu kita soroti sebetulnya si motor. Oh, Kemarin kan kita kan sempat nobar tuh di sana. Oh. Jadi kita kemarin hari Sabtu tuh nobar tuh. sama nobar, Bang Aco. iya sempat nobar ya. Sempat. Iya. Tuh. Itu sebetulnya menarik Mbak Dewi. Karena kan jarang-jarang ada kendala teknis motor yang sampai mengeluarkan asap gitu. Iya. Meskipun sebelum-sebelumnya kita juga ngelihat idolanya Bang Aco. Aco ya kan. Aco. Ini sempat lepas rantainya. Iya. Bang Aco gimana melihat Peko kemarin, ada apa sebetulnya? Ya itu kalau kan banyak beredar rumor katanya ono sabotase lah apalah ya Oke, kan. ini tapi disclaimer rumor. Iya rumor, Iya, iya. Jadi rumor. belum bisa dipastikan Iya. 100% ya. Makanya sebenarnya saya nggak mau ngebahas soal sabotasenya. Itu kan memang kendala teknikal lah. Kendala memang betul murni gagal mesin lah. Kalau saya bilang itu gagal mesin karena kan itu yang mengeluarkan asap itu kan kasusnya itu setahu saya oli kebakar. Oli terbakar. Oh. Oli kebakar itu berarti gagal mesin. Nah untungnya Peko itu bisa menyelesaikan balapan sampai akhir. Dan yang di belakangnya Peko sendiri kan nggak ada insiden lah. Iya, bersih lah itu. Iya, sebenarnya makanya yang ramenya sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya jalannya lomba itu kalau balapan ini memang mengacu di masalah safety, keamanan, seharusnya Peko itu dikeluarin. Nah, kemarin anehnya enggak. Nah, anehnya enggak. Makanya itu lagi mungkin race direction-nya ini lagi gimana ya? Maksudnya karena mungkin posisinya Peko ini kan ada di pertama, Oke. mendulang poin penuh ya. Tapi gini 25 Bang, poin. coba kita ambil sudut pandang gini. Ini kan safety ya, Iya. tapi tidak dihentikan. Kan bahaya juga. Apa sih bahayanya kalau misalkan ada motor yang keluar asap gitu dari belakang knalpot? Iya, pastinya bahaya karena kan itu bisa nempel di aspal Satu. dan itu oli. Licin lah ya. Iya, licin jadinya. Makanya si Marquez sendiri setelah balapan juga kalau ada yang pembalap insiden, ada kecelakaan itu orang yang pertama kali yang kena insiden itu Marquez. Iya. Karena dia pembalap yang paling dekat dengan si Bagnaia. Oh, iya, iya. Makanya kan sebenarnya kejadian itu hampir setengah balapan. Hampir baru masuk 50% balapan. Oh. Kejadian asap keluar, sudah ngebul-ngebul asapnya. Nah, itu diterusin sampai sisa 4 lap itu race direction masuk ke pitboxnya Peko. Peko Ducati ya berarti. Iya, jadi dari sisa berjalannya 4 lap itu kayak semacam ada negosiasi lah dengan kepala engineer-nya yaitu. Tapi kita nggak tahu ya karena biasa divisukan kan kayak gitu. Iya, iya makanya kan. Kemarin tuh sempat ada video, Pembicaraan. ada. Jadi race direction itu meminta ayo dihentikan karena ini kalau tetap kan acuannya di perlombaan ini, di kejuaraan ini utama yang harus itunya keselamatan, Safety-nya. safety. Iya. Makanya race direction langsung datangi pitbox, ini harus dihentikan. Tapi seandainya waktu itu Ducati ngambil keputusan gitu untuk ngepitkan Peko kan bisa juga tuh ya Pak. Bisa. Karena mungkin ya makanya ini kejadiannya gimana kalau misalnya Peko itu di posisi tidak poin di zona poinnya. Di luar zona poinnya. Di zona poin. Apa yang terjadi gitu loh. Apalagi kalau itu pembalap tim balap yang tidak ada di zona poin. Apa keputusan akhirnya kan? Karena saya Peko kemarin di zona poin dan nomor 1 gitu. Iya. Makanya kalau menurut saya itu seharusnya si Peko itu harus keluar. Wajib itu sebenarnya, wajib keluar, harus. Iya. Soalnya membahayakan. Jadi itu keluar asapnya bertahan sekitar berapa lama? Hampir 50% dari jalannya 24 lap. Kurang lebih itu ada 10 lap lebih loh. Tapi akhirnya keadaan si motor dan ridernya gimana? Ya aman-aman aja sampai garis finish semuanya selesai dan pembalap-pembalap yang di belakangnya Peko itu kan tidak ada insiden akhirnya, selamat semua. Ya. Baik. Nah untuk di balapan kemarin itu diperhatiin kan banyak pembalap yang agak kesulitan di sektor akhir trek. Sebenarnya karakter sektor itu memang sulit atau ternyata ada faktor lain? Benar, itu kalau saya lihat di layout Sirkuit. sirkuit itu di tikungan 15.
Iya, kenapa? Ya, Jadi di Nggak tikungan 15 itu pas lagi top speed itu kurang lebih 300-an lah, 300-an kilometer per Iya, jam. Itu lagi hard braking sampai 80 sekitar ya 80 70 sampai 80 kilometer per jam. Karena itu setelah lurusan terus ada tikungan lambat gitu Iya. Bang, ya. Oh. Jadi tikungannya itu nggak tikungan cepat, Oh, tikungan lambat betul-betul ngebreaknya betul-betul waduh berat. Itu coba pakai rimnya motornya kita sudah kebakar kayaknya. Lepas ya piringannya sudah selesai itu pasti panas. Iya. Ya Kita Allah. terima kasih lah sama Brembo lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau di Jepang kemarin tuh kelihatan suhunya juga kelembapannya cukup tinggi. Nah, itu apakah salah satu faktor yang bikin motor tuh gampang panas sampai ada momen yang keluar asap itu? Bisa jadi jadi. karena selain gagal secara mesin itu kan kita memang sekelas MotoGP kan skrut untuk ngeblok mesin itu kan engineering insinyur kan sudah Iya, ini iya. ya pastinya. Untuk kesalahan-kesalahan kecil itu sebenarnya minim. Iya. Tapi mungkin bisa jadi faktor cuaca, bisa jadi. Ya namanya musibah. Iya, Termasuk karena Aco kemarin. iya, kita nggak lepas tahu. rantai itu Lepas rantai. hal-hal yang kecil. Karena ya itu tadi cuaca, panasnya, kelembapan atau suhu ya. Intinya suhu cuaca itu juga berpengaruh. Pastinya. Baik. Nah, ada beberapa rider top yang malah tampil di bawah ekspektasi waktu kemarin itu. Nah, menurut Bang Aco itu karena tekanan atau memang motor mereka tuh nggak cocok untuk track di Jepang kemarin? Ya ini kembali lagi ke MotoGP ya. Satu musim kan ya layout track itu macam-macam Iya. lah. Dan memang di masing-masing tim juga sama ya Bang ya. Ada yang Iya. memang spesialisasi di lurusan, iya. tikungan. Benar. Dan mungkin itu juga ya Bang yang bikin apa namanya rider akhirnya ada yang performanya bagus, Benar. ada yang enggak. Iya. Dan kita agak terkejut juga kemarin karena seperti Gresini ya, Iya. Alex ya. Mm-mm. Kalau kita perhatikan kan biasanya kemarin Konsisten, aja dah, iya. kemarin aja sudah push. Tapi Iya. kenapa di Jepang kok tiba-tiba lu Iya, ya siapa? iya, makanya lebih yang mengejutkan sebenarnya si Joan Mir. Biasanya Honda. jadi tumbal balapan, biasanya jatuh crash, ini malah podium ya. Iya, podium. Podium. Jadi kemarin Honda itu gacor ya, Bang? Gacor. Oh iya. Apalagi mainnya di Motegi kan kandangnya Honda Iya. itu. Kadangnya Honda Yamaha gitu. Iya. Mungkin itu ya. Oke. Kalau tadi sudah membahas rider, menurut Bang Aco sama Mas Lugas nih, siapa rider paling konsisten dari sesi latihan, kualifikasi sampai race di Jepang kemarin? Oke, ayo hitung 1, 2, Peko. 3, Peko. Nah, Oh. Iya. ya, kita nonton Kita semua. nonton. soalnya. Iya, Peko. Peko. Enaknya kalau lagi race di Jepang itu waktunya nggak bikin capek. Iya, Jadi 2 jam doang kan. Soalnya pagi kan mulai jam 9 sudah Iya. buka. Jadi kita udah nobar tuh duduk di situ. Saya tuh, pulang lihat. ekspedisi sudah nobar, mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu nobar. Kenapa Ini bisa besok jadi minggu- rider top? Besok minggu depan juga kita nobar Iya, lagi. minggu ini. Minggu ini ya? Iya, Mandalika. Mandalika. Baik. Ya kalau itu tadi nyambung ke pertanyaan Devi ya kenapa top? Ya karena konsisten. Jadi mulai Peko ini kalau kita lihat mulai awal latihan ya. Iya, mulai latihan, itu mulai sudah- hari Jumat Sudah kelihatan gitu. sudah kelihatan. Kalau wah ini bakal calon deh. Iya. Untungnya tapi kita minggu sebelumnya kok nggak sempet ngedukun gitu. Iya. Andai kita ngedukun waktu itu ya udah salah tuh yang kesekian kalinya Iya, gitu. pasti. Oh. Karena memang juga sebenarnya ini kalau sebelum masih ada almarhum ya, itu kan race Motegi ini Jepang ini kan mungkin salah satu di luar prediksi kita untuk Oh. mengunci gelarnya Marquez loh khususnya. Iya. Karena kan kalau almarhum itu terakhir bilang dia pinginnya di Misano. Ya, jadi prediksi iya. kita itu malah di terlalu maju dan terlalu Iya, mundur gitu. meleset Meleset. dari tiga seri Misano, Motegi dan Mandalika. Iya. Bang Aco di Mandalika, waktu Mandalika itu. harapannya supaya balapannya ada di akhir Iya. ramenya di Mandalika Iya. kunci gelar. Biar GP Indonesia rame. Iya, Iya, itu betul, harapannya betul. saya. Ternyata malah di tengah di Motegi ternyata ya. Kalau almarhum kan, ini di kandangnya Pak Depo kan bisa kunci gelar kan lebih. Cuman ya itu tadi kan faktornya kan sebetulnya di Alexnya Bang ya. Oh iya, makanya itu kan sudah kita bahas sebenarnya. Yang ibaratnya kunci dalam artian yang bisa mengunci gelarnya Marquez ini adalah Alex. Maksudnya tinggal tergantung si Alexnya aja, dia bisa kompetitif nggak Nah,
di Karena balapan-balapan gitu. kebetulan kemarin di Jepang di Motegi ternyata bleset. Bleset. Ya berarti otomatis ngerti di situ karena Iya. Marquez sendiri kan kalau menurut perhitungan kan sebenarnya cuma butuh 3 ya, tambahan 3 Surplus 3 aja sudah tiga mungkin ya. ya. Dan kemarin lebih ya berarti Lebih. Lebih. Iya. Langsung kunci itu. langsung uji gelar ya. Itu tadi lah keajaiban ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Nah ini Bang, kita langsung sambung aja kemarin soal gelar juara dunia Marc Marquez. Iya. Kemarin sudah uji gelar. Mm-mm. Seharusnya nih, di sudut pandang fans, Marquez itu harusnya sudah menang juara dunia 9 kali. 9 kali. Nah, tapi atas permintaan dari investor yang baru, Iya. ya kan, jadinya 7. Cuma 7. Nah, ini Bang Acu sebagai fans pandangannya gimana? Ya ini lagi rame ya, lagi rame dibahas. Dan kebetulan itu materi saya, obrolan terakhir saya dengan Mark Ben, permasalahan gelar juara dunia itu. Memang dari sisi Liberty-nya sendiri kan dia ingin mengeksklusifkan si MotoGP, katanya seperti itu. Jadi bahasanya nanti kedepannya MotoGP itu yang harus ditonjolkan daripada yang Moto2 dan Ya, Moto3. Moto3. Nah, terakhir saya sempat ngobrol, yaitu mungkin nanti pada akhirnya dijadikan materi yang sekarang ini, kalau beliau masih ada ya. Jadi saya sepakat berdua almarhum, saya tidak setuju. Karena apa? Kita sebagai penikmat, sebagai memprediksi siapa-siapa aja nanti pembalap yang akan tampil di MotoGP itu kan kita lihatnya dari kelas terbawah. Kelas terbawah, Iya. betul Bang. Dari Moto3, ya bahkan sekarang ada Red Bull lagi ya Iya. kan. Betul. Jadi kita ngebaca sebagai pengamat ini, ngebaca talent pembalap itu mulai dari Bawah. usia dini sekali. Mulai dari Red Bull ya, sekarang lagi rame Red Bull, Moto3, Moto2 sampai MotoGP. Bahkan Marquez sendiri kita tahunya sudah dari Moto3 loh. Berjenjang lah ya Bang. Iya, berjenjang. Makanya dari situ jadi kita bisa prediksi nanti tahun depan ini bakalan jadi Rocky nih. Apalagi di MotoGP juga sekarang ya mungkin seperti waktu praktis balapan pembalap Moto3, Moto2 diperbolehkan naik ke MotoGP. Iya. Nah ini agak beda nih sama F1. Oh, Kalau F1 tuh pembalapnya F2 gitu boleh. yang penting ada duit. Enggak Bang, memang itu aturan atau regulasi dari FIA seperti itu. Soalnya ini tak potong ya. Soalnya pernah dulu ada pembalap MotoGP namanya Karel Abraham. Oke. Itu yang punya sirkuit Ceko, bapaknya di Ceko itu. Verno itu bukan? Benar Benar ya? ya. Itu ya dia lah. Jadi pembalap sultan lah, kalau dibilang pembalap sultan. Jadi dia masuk ke MotoGP, dia bawa sponsor. Bawa sponsor sendiri supaya bisa balapan. Balapan. Nah, aku sendiri Karel Abraham itu dari mana Nggak tahu. munculnya, saya tidak memperhatikan itu. Sedangkan dulu itu ada namanya kayak pembalap Moto2, saya lupa namanya. Itu sempat juara dunia loh. Sempat juara dunia, naik ke MotoGP juga nggak jadi apa-apa. Sempat ya hilang akhirnya lupa Spanyol, nanti saya cari itu. Makanya kalau Moto3 dan Moto2 itu bahasanya apa ya? Bahasa mudahnya dianaktirikan lah ya. Iya, iya. Karena kan Liberty ini aku rasanya gimana ya? Maksudnya dia terlalu cepat ya. Terlalu cepat perubahannya itu kayak tiba-tiba Moto3 dan Moto2 kayak mau dianaktirikan, sedangkan pedok aja itu. Jadi pedoknya Moto3 Moto2 itu sudah mau dipisah. Gedungnya, model gedungnya itu. Jadi khusus MotoGP aja. Jadi lebih eksklusif. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat di TV itu sudah rapi lah. MotoGP bloknya di sini, Iya. nanti Moto2-nya di sini. Makanya di tahun ini gelar juara dunianya si Marquez itu bisa dibilang yang pertama di eranya Liberty ya. Nah, dan yang ketujuh di kategori MotoGP. Seharusnya kalau namanya gelar juara dunia itu mulai dari Moto3 ya lawannya kompetitornya satu dunia kan. Makanya gelar juara dunia mulai dihitung dari situ. Sama-sama internasional kan gitu. Ya itu sih kemarin beritanya karena ingin bermaksud untuk lebih eksklusif aja. Itu sih alasannya Liberty. Cuman terlalu cepat, perubahannya terlalu radikal itu menurut saya. Baik. Nah, karena sudah ada penguncian seorang MM menjadi juara dunia, kira-kira MotoGP ini bakal masih kerasa seru nggak sih Bang Aco? Karena kan masih ada sisa-sisa seri lainnya ya.
Sedangkan gimana, sudah kelihatan nih yang juara dunia ini siapa? Ya, kalau saya sebagai penikmat MotoGP pasti seru. Oh, masih Masih seru. seru dong. Soalnya kan masih ada perunggu. Oh. Ini penikmat ya guys ya. Penikmat. Tanda itu Iya. penikmat ini. Soalnya di posisi 2 ada Alex, Alex, ketiga Peko, Peko, keempat itu ada Morbidelli. Morbidelli. Nah, ini masih bisa berpeluang karena masih ada 5 seri. Ini masih bisa berpeluang, 3 pembalap ini masih bisa berpeluang sampai di perunggu. Iya kan, sampai di perunggu kan. Perebutan posisi 3 berarti ya. Apalagi si siapa, si Peko kan lagi ketemu settingannya lah setelah Lagi klik ya. setelah ada tanda kutip kemarin katanya ada masalah, akhirnya dia ketemu settingan yang tahun lalu katanya seperti itu. Oke, baik. Jadi ya tetap lebih seru lah. Ya makanya buat teman-teman yang nonton ya pastikan harus nonton sampai tetap akhir musim. Iya. Bang, ya. Iya, iya. Jangan Oke lah putus ya kan. Oke lah Marquez ya wes sudah ya kan. Berarti kita tinggal Yang lihat sisanya. Sisa. posisi 2, posisi 3-nya siapa Iya, itu soalnya masih bisa Masih bisa berpeluang. memperebutkan itu ya. Harus belum Marquez Munci waktu itu konstruktor dulu ya Bang ya, yang udah. Iya, sudah itu seri ke berapa itu ya? Ini seri ke-17 ya? Oh, Seri ke-17 berarti seri ke-15-an kayaknya. iya, 2 balapan yang lalu. Iya. lah. Iya. Nanti bisa dikoreksi lah. Saya lupa soalnya. Iya, betul. Nah, untuk yang selanjutnya membahas mengenai Oliveira resmi ke WSBK nih. Kira-kira apa alasan utama seorang pembalap MotoGP ini bisa memilih turun ke WSBK padahal biasanya arah karir tuh justru sebaliknya. Ini sebenarnya dua ajang balapan yang berbeda sebetulnya, meskipun sama-sama internasional. Iya. Kemarin kalau teman-teman mendengarkan sedikit selentingan Mas Benny, WSBK itu motor jalanan. Iya. Itu Produk massal. produk massal. Produk massal. Kalau yang Sementara MotoGP prototype. Nah, ini kan kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang tanya lagi, Bang, bedanya produk massal sama prototype apa? Ya namanya prototype ya, motor yang enggak diproduksi Iya. massal Khusus, gitu. iya, khusus balapan Dan aja. itu saya pernah baca itu adalah salah satu motor yang paling tidak nyaman di dunia. Iya. Itu motor prototype. Iya. Prototype, benar. Iya, iya. Kalau kita sekarang nikmatin motor, oh suspensinya enak nih, Iya, oh hidringnya enak nih. Iya. Itu beda dengan motor yang Beda. MotoGP Iya. ya Bang. Beloknya berat, setangnya keras. Nggak bisa ini juga Bang, nggak bisa dibuat jalan lambat. Oh iya, karena nggak fungsi. Iya. Fungsinya beda Nggak ya. fungsi. Kayak suspensinya kalau di jalan lambat nggak fungsi. Radanya atos jadinya. Iya. Kalau Malah jalan ada sakit pantat. nggak enak. Pongjoknya aja tipis kan. Iya. Nggak ada nyaman-nyamannya lah motor-motor prototype itu. Makanya berbahagialah kalian yang punya motor yang sudah diproduksi ya. Iya. Saya Secara coba-coba. massal. Oh, saya coba-coba ya. Karena nggak enak. Nggak enak. Yang motor yang nggak enak. Oke, baik. Kalau bicara skill dan gaya balapnya si Oliveira ini, menurut Bang Aco nih, akan lebih cocok di WSBK atau MotoGP? Nah, Dari skillnya ya. itu sebenarnya adaptasi ya. Kalau dari skillnya sebenarnya memang Oliveira ini saya tidak mengikuti, jujur saya tidak mengikuti. Cuman biasanya kalau pembalap-pembalap yang dari WSBK ke MotoGP MotoGP. ataupun sebaliknya, ini kan dia cuman perpindahan aja nih. Si Toprak sama Oliveira ini kebetulan Topraknya ke iya, Selamat. kebetulan ketukarannya ini sama-sama tim kemarin di BMW. Si Oliveira ini kembali ke timnya Toprak di BMW. Iya. Masuknya di situ. Kembali ke WSBK lah ya. Iya, ke WSBK di timnya Toprak di BMW, dan si Toprak masuk ke timnya Oliveira di Pramac. Iya. Nah, semua itu adaptasi. Kalau menurut saya pribadi, dimanapun dia balapan itu adaptasi biasanya. Dan Toprak ini meskipun di WSBK termasuk unggulan ya, diunggulkan, belum tentu nanti ketika masuk MotoGP sudah langsung enak. Iya benar. Apalagi masuknya ke Pramac. Iya. Yang mana ini notabene tim yang indukannya lagi uji coba Iya, before. Gitu. Ya, saya masih baru nyoba-nyoba mesin baru lah. Iya, kalau dibilang berbakat, ya pastinya berbakat. Semua pembalap ya itu tadi yang tadi dibilang, motor balapan itu nggak ada yang nyaman. Makanya tapi kita lihatnya enak-enak aja mereka. iya, orang yang berada di situ sudah orang yang manusia yang di atas rata-rata pasti, bukan manusia biasa. Ya kalau kita yang ada kebanding motornya. Iya. Apalagi Bang Aco sama saya. Kena wood tuh Beda. Beda. Oke. Kalau kepergian Oliveira ini kira-kira berdampak apa ke Aprilia dan peta persaingan MotoGP musim depan? Kalau berdampaknya sebenarnya
Oliveira ini talent ya, maksudnya bakat dari dia memang pembalap dari Moto2 ya, seingat saya, saya tahunya dia dari Moto2, naiknya langsung ke Tech 3 di KTM, dan sempat juara kok, sempat pernah ya di Tech 3, KTM Tech 3 itu sempat juara, seingat saya. Tech 3 ini ada satelitnya KTM ya? Satelitnya KTM. Oh, iya. Sebenarnya dia jadi pembalap berbakat. Ya mungkin aja nanti di WSBK dia bisa menemukan feel-nya untuk balapan, karena dia juga masih muda kok. Oh, masih muda ya? Masih muda. Masih istilahnya kalau butuh masih ada umur lah itu ya. Iya, ibaratnya dia masih ada jenjang karirnya masih panjang sebenarnya. Masih ada umur-umur untuk nyoba-nyoba motor. Iya. Ya mungkin slot yang di MotoGP sudah nggak ada ya. Sudah. Sebetulnya yang menarik kalau ada Mas Ben ini yang perlu ditanyakan, wah ini Toprak pembalap pengembang bukan banget gitu ya. Aduh. Gitu. Kan kemarin kalau kita disinggung juga, Yamaha ini butuh pembalap pengembang. Bukan Yamaha doang ya, sama Honda ya. Iya. Iya. Itu. Oke. Untuk selanjutnya membahas mengenai performa Pecco Bagnaia di Motegi. Gimana nih Bang Aco menilai performa Pecco di Jepang? Apakah masih menunjukkan kelas sebagai juara bertahan? Kalau menunjukkan kelas iyalah. Karena Ya. dia sudah punya predikat juara kali dunia ya. Pastinya. Cuman memang di musim ini kendalanya memang ada di motor rasanya. Makanya itu kalau mau yang dibahas masalah Ducati sendiri, sebenarnya ya kita lihat aja nanti tahun depan ya. Karena yang sudah terjadi ya mungkin karena semua sudah di freeze, apa-apa sudah engine freeze ya? Sudah engine freeze semuanya. Makanya kemarin tuh sempat banyak yang berkomentar di luar Nurul lah, jadinya saya nggak mau ke bawah soal ya itu. Udah dilihat aja, kita perhatikan aja lah. Oke. Nah untuk yang selanjutnya ini karena next balapan akan ada di Mandalika. Akhirnya balapan di negeri sendiri ya. Betul. Tapi ternyata antusiasme penonton lokal ini agak menurun dibanding edisi sebelumnya. Bahkan katanya baru 30% tiket terjual kurang lebih. Itu karena apa ya? Ya, itu infonya sih sebenarnya klasik ya. Masalah klasik karena yang saya dengar beberapa hari yang lalu katanya sih kurang promo. Nah, itu yang sering di Satria Media kan itu kan kurang promonya terus ya. Kalau saya lihat memang kemarin juga ada dengar harga tiket masuk ya. Tiket masuk itu sudah di korting ya, sudah diskon. Sudah diskon bagi warga lokal. Warga lokal itu sudah didiskon supaya bisa terjangkau harga tiket. Cuman kendalanya sih sebenarnya bukan di situ. Kalau saya pribadi itu kayak akomodasi, harga tiket, terus hotel-hotel itu lagi waduh. Dan biaya transport juga sebenarnya. Iya, akomodasi itu. Karena sebenarnya kan kalau kita mikir ada satu event internasional besar gitu, kita mau datang ke situ ya selain tiket masuknya ya kalau bisa penunjangnya ya ke tempat ini seharusnya mungkin ada tiket terusan lah, dalam artian mungkin dia bisa dipaketin lah ya. Setelah nonton MotoGP mungkin dia wisata kemana mungkin mungkin. Soalnya Devi juga punya kenal lah di sosial media, dia itu pengikut MotoGP dan fansnya dan dia tuh pengen nonton di Mandalika dan dia itu sampai udah di Lombok kayaknya udah sampai di Lombok tapi belum nemu hotel yang emang dia buat penginapan itu. Jadi untuk ya itu tempat penginapannya, transportasinya tuh masih susah gitu loh. Iya, jadi bukan berarti di sana nggak ada kurang hotel, sebenarnya banyak. Iya, tapi banyak. Intinya mungkin yang hotel yang mendekati sirkuit itu kan mungkin harganya berbeda dengan betul, mungkin ada hotel mungkin di jauh sekali, mungkin kayak kita mungkin pusatnya di Banyuwangi, dia di Glenmore sana. Iya, karena masih nambah lagi berarti. Iya, berarti kan akomodasi transportasinya lebih membengkak gitu. Memang mungkin lebih miring harganya. Nah, ini mungkin juga buat masukan juga buat pemerintah mungkin untuk pelaksanaan ke depan ya, selain tiket masuk ke sirkuit bisa lah kita kasih subsidi buat akomodasi dan transportasi ya Pak. Makanya kalau untuk kita ngebahas berapa sih biaya sebenarnya nyampe ke sana kalau kita setor ya kan? Itu sih sebenarnya kalau kita backpackeran aja sebenarnya bisa lebih efisiensi sebenarnya. Makanya kalau dilihat kenapa
tahun ini kayaknya kayak kurang greget ya kayak sebelum Iya. tahun-tahun sebelumnya. Baru kejual dari 120-an, 120 ribu. Oh. Ini baru 30%-nya. Berarti kan kurang lebih cuman 30-40 ribu. 30-40 ribu. Oh. Ya 30 ribu lah, 30 Iya, ribu masih 30 ribu penonton. Kan sayang, Pak. Sayang banget. Padahal tiket ini juga jadi salah satu pemasukan ya Bang. Ya? Iya. Satu pemasukan. Sayang. Dan hemat. Dan Oh. kalau dibilang banyak juga yang bilang oh ini juga sudah Marquez sudah mengunci gelar, Iya, jadi enggak itu karena itu faktor ada. itu ya. Terus betul. memang minggu ini juga kebetulan ada Nah, kebetulan eventnya. Evan juga main di Singapura. Iya. Jadi ini penggemar yang punya duit lebih biasanya terbang nih, Iya. nggak pada terbang ke Singapura. Nah, Singapura. mungkin bisa jadi kalau secara hitung-hitungan orang mungkin lebih milih ke Singapura. Iya. Iya, maksudnya dengan akomodasi transportasi Iya. lebih murah, Iya. meskipun tiketnya mahal ya ini. Iya. Tapi kan kalau secara hitung-hitungan mungkin ya sedikit tapi lebih murah Iya, Singapura lah. udah undi-undani, tapi ini statusnya keluar negeri, Bang. Iya kan? Betul. Daripada ini keluar akomodasinya undi tapi cuma di Di- sekitar masih Indonesia, walaupun Iya. di Mandalika Nah, ini ya. fun fact Bang, ada fakta lucu nih sebetulnya. Tiket penerbangan Indonesia ke Indonesia domestik dengan Iya. ke Singapura lebih murah ke Singapura. Benar, iya. Ya itu juga kan, makanya orang lebih memilih mendingan saya ke Singapura Nah, iya karena itu. statusnya saya keluar negeri nih. Nah, Iya, betul. dan Iya. tiket pesawatnya lebih murah. Nah, iya. Nah, itu. Udah wis. Iya. Terus, Habis ya. Aduh. Iya, Tapi iya, iya. kalau untuk balapan yang sebelumnya yang di Mandalika itu gimana penontonnya? Sama kayak yang saat ini apa lebih greget yang waktu? Kalau saya ingatnya itu waktu musim pertama ya Bang ya, itu antusiasmenya memang lagi tinggi banget. Iya. Oh, kata Iya, mungkin- mulai Apalagi dari waktu itu WSBK. ditambah ini Mbak Rara nih. Iya. Kalau ada yang ingat teman-teman. Iya, benaran. YouTuber juga ya. Iya. Oh. Mbak Rara Ah, pengendali hujan. oh, ya Barara. Barara Iya, iya, pada iya. hujan. Sorry, aku nggak connect Barara. Itu lagi rame-ramenya itu. Iya. iya. Itu yang paling aku ingat sih itu rame. Cuman mungkin dengan bertambahnya tahun sepertinya Iya. dan saya dengar cerita dari teman ada yang kapok gitu. Oh. Itu dia. Tapi itu nanti teman-teman sendiri yang menimbulkan kapoknya kira-kira kenapa silakan Iya, cari tahu sendiri kira-kira gitu. kena apa ya? Oh. Soalnya klasik sih sebenarnya masih problemnya masalahnya itu aja. Tapi Dan andainya di sana ramah seperti di Singapura mungkin ya akan rame gitu. Ya Sangat- sayangnya mungkin belum bisa Iya. gitu aja. Iya. masih belum bisa nerima event besar SDM-nya. Ya sekalian karena bahas Mandalika kita buat profil. Profil. Oke, Mandalika ini coba Bang, yang buat siapa? Tikungannya berapa? Ajangnya berapa? Ayo. Itu menggantikan itu Bang Iya. Bang Ben. Ini karena nggak mungkin kan kalau Mas Ben kita polling kan. Dong. Ya. Jangan dong. Mandalika ini kan secara resmi memang dia mulai dibuat itu tahun 2016, 2016 dan jadinya tahun 2021 dan itu langsung di tahun itu juga dipakai Itu WSBK. tadi. Langsung Oh. dipakai WSBK WSBK dulu. dulu Oh, sebelum WSBK. MotoGP dan terus memang didesain dengan insinyur ini si Herman Tilke ya, Jerman ya. Jerman Jerman, ya. ya. Makanya ada yang bilang juga ini kayak vibe-nya Mandalika ini seperti kayak di Eropa. Vibe sirkuitnya. Iya. Mandalika ini kalau boleh kita sebut dia termasuk desainernya ini ya Sepang ya. Iya, Tetangga kita. iya, Sepang. Dan setahu saya juga ini sirkuit Marina Bay, sirkuit jalanannya F1 tuh, yang di Singapura sekarang yang besok race. Oh, Iya. Nah, itu Dan bagusnya juga memang vibe-nya seperti Eropa, tapi nuansanya Indonesia banget. Indonesia banget. Karena di sebelah pantai, ya kan. Jadi memang benar-benar rasanya itu enak sebenarnya. Si Mandalika ini sebenarnya bagus. Cuman nggak tahu mungkin posisi tempatnya aja paling nggak juga ya berpengaruh. Ya mungkin itu juga pemikiran pemimpin bangsa kita waktu itu. Oh, kita oke lah bikin sirkuit lagi tapi pemerataan ya. Ya, Ternyata tercetus di Mandalika. Gitu. Mandalika. Padahal kita sebenarnya juga punya sirkuit pernah dipakai MotoGP juga. iya di Sentul, Gimana? Sentul, di Jakarta, Bogor. Bogor. Kabupaten Bogor. Kalau yang ini kan di Lombok ya. Iya. Dan memang profil sirkuitnya itu panjangnya lintasan itu kurang lebih 431. 431 kilo. Lebar lintasan 15 meter, jumlah tikungan ada 17, 11 ke kanan, 6 ke kiri. Wah, ini aduh ini Lebih. bukan favorit Marquez berarti. Bukan, karena Kanan itu terus. Marquez belum ada pernah menang di sini. Nah, Oh, iya. ini Dan terakhir dia itu
yang jatuh cederanya tambah parah Oh, itu iya, ya di sini Di Yang Mandalika. katanya- di Mandalika. Oh iya. Ya Marquez ini dan Iya, iya, panjang trek lurusnya hampir 720 Better. meter. Kapasitas tribun ya nih kita bahas. Iya, iya, iya. Kapasitas tribun ada 50.000 tempat duduk, total hingga 195. Nah, itu. Hampir 200, Pak. Itu kalau istilahnya kan semuanya terjual Iya, habis lah. iya. Iya. Itu maksimal, Maksimal. itu. 195. Kalau yang kita sebut tadi yang 120 berarti Itu yang target. tempat duduknya Iya. itu targetnya. Iya, Oh, targetnya iya, iya. memang kan target tahun ini 120-an Nah, penonton ya. penonton. Karena sudah dari dia mungkin berhitung dengan tahun-tahun kemarin ya sebelumnya nih. Makanya targetnya nggak nyampe 200 tapi 120-an. Oke. Dan jumlah lab kurang lebih 27 lab dirancang dengan arsitek Herman Tilke, lokasi kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah. Oke, dekat dengan pantai Kuta Mandalika. Iya. Gitu. Jadi kalau kita duduk di atas di bukit, kalian bisa lihat panorama Iya, pantai ya. ya itu juga kan sirkuit ini juga sebenarnya street ya, Hmm. jalanan umum ya sebenarnya. Kan buat setelah mungkin nggak ada balapan itu Pakai untuk aktivitas umum. Aktivitas Ya kalau di sini umum. mungkin kayak GOR ini ya. Hmm. Pertama Iya. kali ini. Ya benar. Iya, Makanya ketika ada event mungkin tertutup gitu. Iya, iya. Tertutup, tapi setelah nggak ada ya udah buat jogging buat apa. Iya. Karena kemarin ada Bang, anak magang di sini, anak PKN kebetulan anak sana. Itu cerita lagi di Mandalika jogging. Oh iya. Oke, oke, oke. Iya. Nah, sebenarnya penonton atau penggemar MotoGP di Indonesia tuh banyak apa enggak sih? Maksudnya berpengaruh nggak sih sama yang hadir ke Mandalika itu? Kalau dibilang banyak. Ya. Paling banyak sebenarnya di Asia, Oh. khususnya di Asia ya. Oh, oke, oke. Karena marketnya roda 2 ini, sepeda motor khususnya itu adanya di Asia. Asia Tenggara terutama. Asia Tenggara terutama. Makanya kalau dibilang animo massa untuk penontonnya sebenarnya banyak. Cuman karena ada biaya lain-lainnya ketika Iya. di lokasi, Iya. akhirnya mungkin pertimbangan juga ya Bang ya. Iya. Ya daripada gitu, mending saya nonton di TV cuma bayar sekian kan gitu. Iya sih, betul juga ya. Orang saya aja bulanan 65.000 udah nonton F1 sama MotoGP. Ya. Iya. Besok bisa ini buat nobar lagi nih, HP. Mandalika. Kayaknya dari saya itu aja sih Mas Lugas, mau ngedukun atau gimana ini? Wah. Nextnya. Atau mau ada tambahan dari Mas Lugas pertanyaan produser? Kayaknya cukup ya Bang ya. Cukup sebenarnya cukup. Oh, cukup. Dan mungkin kita langsung ke ngedukun aja kayaknya. Silahkan. Siapa yang kira-kira nanti di Mandalika berpotensi dan mungkin Bang Anco mungkin bisa jelaskan kenapa gitu. Iya, iya. Ya itu tadi Dicatat ini di sini. sama kayak pertanyaannya Devi tadi, apakah masih seru? Masih seru Masih karena seru. masih Masih ini merebutkan. tinggal memperebutkan perunggu dan perak ya. Iya. Perak. Karena Posisi dua, tetap posisi tiga. tetap 3 pembalap ini khususnya Pecco, Hmm. Alec dan Morbidelli ini masih bersaing ketat Iya. untuk memperebutkan siapa yang terbaik. Tapi Setelah- selain dari 3 itu bisa nggak untuk bersaing juga? Nggak Untuk ya? sementara hitung-hitungan saya ya di luar Catatan ini ini. catatan ini seingat saya sih 3 pembalap itu yang masih Oh, berpeluang, Oke, oke, oke. masih berpeluang. Udah tahu Aco ya? Nah itu. Karena Anco ini kalau kita lihat kadang genah, kadang enggak. Iya, makanya ini Ini soalnya masih ada 5 seri kan lumayan banyak poinnya. Ya tapi kita berharapnya semakin genah lah setelah Iya. kemarin dapat suntikan darah dari investor lah kita sebut aja gitu. Dan terus khususnya Marquez ini dia kalau masih ingin memperpanjang rekor-rekor, karena rekornya Marquez ya, Ya. akhirnya Marquez itu pembalap termuda, pembalap termuda yang bisa juara MotoGP. Betul. Oh. Dan sekarang rekornya pembalap tertua yang Yang bisa masih memenangkan. memenangkan juara dunia. Pembalap tertua yang juara dunia, pembalap tertua juga yang bisa podium. Benar. Hmm. Iya kan? Yang Tapi catatan Marcos memang nggak ada lagi Bang, pembalap yang seusianya di atasnya dia. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini sekarang posisi pembalap yang paling tua itu Marquez, 32. 32 ya. 32. Dan dia berhasil memperebutkan gelar juara dunia. Jadi ada rekor ini sebenarnya. Iya, iya. Dan kalau besok menang berarti rekor pertama kali dia menang di Mandalika. Mandalika. Ya. Oke. Karena sebelumnya Ini belum ada rekor yang seperti itu, pembalap termuda yang bisa menjuara dunia, juara MotoGP, sekalipun Rocky pada waktu 2013
di 2025 ini juga pembalap tertua di era modern ya. Apalagi di eranya Liberty lah. Oke. Dia orang yang pertama kali juara Jadi bisa dunia. kita simpulin Marquez ini meskipun sudah ngunci gelar juara dunia besok ke Lombok gak cuma jalan-jalan. Oh iya, Pasti akan ada perlawanan. pasti. Karena itu juga buat modal tahun depan. Iya. Ya kan? Buat pengembangan tahun depan lah. Oke. Oke, Pak Kaco, silakan 3 pembalap teratas yang ini kayaknya sprint ya. Sprintnya kita masukkan juga ya. Ya. Karena sesuai permintaan subscriber Ya. kita, penonton kita. Siapa Sebenarnya Bang kalau dari sprint dulu Bang? kalau dari sprint bisa jadi ini Peko. Itu Oke, ini mungkin karena lihat kemarin Ya, konsisten. ya lagi on fire. Yes. Peko. Rider of the day. Terus Marquez. Oke, nanti Ducati bantu ini. Ya. Siapa yang di ketiga kira-kira? 3 ini mungkin BCC. Oke. Ini memang BCC dari Aprilia memang kalau kita lihat performanya akhir-akhir ini suka ngejer. Iya. Kita lihat. Hmm. Oke, langsung Bang. Selanjutnya langsung di race-nya. Yes. Di race-nya Peko lagi. Optimis Peko ini. Iya, Peko lagi. Soalnya lagi on fire ya. Fire ya. Dan Ini ingin ya, membuktikan bahwa omongannya dia benar itu. sama asumsi jangan ada kendala teknis. gitu Benar. aja. Tuh. Terus Nah, yang nomor 2-nya Bang? bisa jadi BJJ. Oke. Berarti ini tukar Dibalik aja, ditukar. Dibalik aja. Soalnya Yang- dia yang lagi greget dia. Oke. Si Tiganya? 3 MM. Mark Ben. Oke. Oke. Oke, untuk Siap. Mas Lugas. Mungkin kalau dari saya sih saya agak bolak-balik sih sama Bang Aco ya. Antara Karena 3 itu. mau nggak mau saya tetap mengidolakan Marquez sebagai posisi pertama. Ya. Oke. Itu dari saya. Yang Kemudian yang kedua baru Peko nih. Peko. Yang ketiga, Yang ketiga mungkin agak mustahil tapi entah kenapa feeling saya nyebut Bang Taru nih. Oh, Taro. oke. Yes. Karena Bang Taru ini track recordnya di belakang pernah menang sprint. Benar, iya. Heeh. Tahun 2023 ya. Saya ingat betul waktu itu. Soalnya aku lagi nonton tuh, Bang. Nonton langsung di Trans 7 ya. Iya. Wah, keren nih balap nih. Iya. Dan Enak terus tuh, apa sprint. si Marquez memang seharusnya juga ingin membuktikan kalau memang dia lagi bagus-bagusnya di kalender 2025 ini, dia harus bisa memenangkan Mandalika. Mandalika. karena dia belum pernah tuh. Betul. Kalau untuk race, Untuk race, satu tetap MM ya. Tetap MM. Duanya Peko. Oke. Tetap Jadi Peko. jadi 1-2 ya. Baru yang ketiga nih ikut nih sama Bang Ajo nih, BCC. BCC ya. Oke. Dan itu masih ada 150 poin loh. Nah, masih bisa kejar-kejaran. Iya, Masih ada peluang untuk 150. kejar. Iya, sekitar 150 poinan dari 5 seri lah. Nah, ini ada nih, Bang, kemarin permintaan Mbak Devi ikut. Aduh. Siapa kira-kira yang dijagokan? Untuk sprint ya. Sprint ini yang kejar-kejaran waktu ya. Iya, dari Kira-kira dua siapa tuh. nih? MM boleh deh. Oke, FM. Yang kedua, Yang kedua, kayak sama kayak itu, Bang Acu. oke, Peko, berarti BCC. Peko sama BCC ya. Heeh. Oke. Peko, BES. Ci. Oke, lanjut ke race-nya. Kalau Apa race- kira-kira race-nya? Boleh nyoba Pekun. Oh, boleh. Nggak ada yang Oh. larang. Namanya Yang- namanya Lagi ngedukun. gacor soalnya, lagi Oh. gacor. Iya, betul. Peko, Yang oke. kedua MM. MM ya. Oke. Ketiga tetap itu. BCC lagi. Betul. Oke. Coba. Iya. Ini kayaknya kita memang ya masih mengidolakan tiga ini. Iya. Tapi ada satu nama yang agak Alex. beda dari saya, Iya. Quartaro ini. Tapi ya ini ngomongin Alex juga nih Bang. Iya. Ini kira-kira besok di Mandalika tembus nggak? Alex. Kira-kira aja nih. Alex Alex bisa iya ya. masuk, yang jelas dia masuk 10 besar ya. Hmm. Cuman ya itu tadi Untuk kayak untuk podium Hmm, 50-50 lah ya. 50-50. Ada Soalnya kemungkinan lah ya. ada kemungkinan. kayak semacam Alex ini kayak sudah kayak apa ya, nggak kayak di awal. Iya. Di akhir-akhir ini kayak nggak di awal. Soalnya kayak mungkin habis cedera kemarin kali ya. Oh ya, yang cedera terakhir. Iya, ya. iya, iya. Kayak Ya, gregetnya dia tuh ada faktor-faktor kok. Kayak kemarin katanya dia mau dapat reward karena prestasinya bagus, ternyata belum dapat sampai Ya, sekarang. Kayak ini bukan yang dapat apa
komposisi mesin yang sama dengan pabrikan Iya, nggak? Yang itu jadi ya? mungkin Oh, secara psikis pribadi langsung lah, dia silakan. kayak kacau gitu ya kan. ngedon Kok, gitu ya. kok gimana? Memang secara publis dia sempat kasih statement, saya nggak butuh tim pabrikan. Ya, cuman saya butuh support pabrikan. Maksudnya apa yang itu dia kasih, kan dia sudah membuktikan kan. Ya, itu secara publis, nggak tahu kan dalam dalam Tidak hatinya awal dia sih. kan gimana kan. Mungkin seperti itu. Ya, yang akhirnya bikin performanya akhirnya Iya, turun kemarin, iya. gitu. Itu tadi makanya Oh ya wah, Bang, ini ada berita bagus sih. kayak kurang greget jadinya. Apa itu? Bukan bagus itu ya. Agak mendadak karena Ayo Ogura ternyata tidak bisa mengikuti GP Indonesia besok Oh iya. karena anu ya di bagian pergelangan ini. Kemarin mengaku sempat anu ya. sakit di bagian pergelangan, masih proses recovery dan mungkin nanti ya diganti berarti ya Bang. Ada mungkin diganti ya Ogura. Seharusnya gini, mungkin kalau memang pembalap cadangannya ada sih sebenarnya, Lagos ada ya? Salvadori. Oh, oke. Tergantung ini, tergantung timnya. Kalau memang bisa disiapkan Salvadorinya siap, mungkin bisa. Dan itu biasanya juga harus didaftarkan dulu jauh-jauh hari. Ogura ini dari pabrikan apa? Trackhouse Aprilia. adiknya Aprilia. Oh, Aprilia. Dan Satu terus, tim sama ini ya siapa? Raul ya? iya, Raul Fernandez. Temen timnya Raul. Ayo Ogura ini, oke kita flashback dikit. Di awal musim termasuk yang kuda hitam waktu iya, itu ya. kelihatan kan langsung. Cuman karena sempet Cedera, jatuh, cedera. akhirnya ya kembali ke Performnya juga naik lagi. Tapi ya lebih baik dia sebenarnya daripada Songkat. Oh, malah gitu ya Pak? Iya. Oke. Iya. sepertinya itu ya pembahasan kita kali ini. Iya. Devi mau nambah pertanyaan apa enggak? Sudah cukup itu. Oke, udah cukup. Ya. Oke, sobat satu track, terima kasih. Itu mungkin sedikit perbincangan tongkrongan kita hari ini. Kita balik lagi ya Bang ya, akhirnya ke obrolan tongkrongan Iya, lagi. obrolan tongkrong. Masih suasana berduka juga ya. Ya, sebenarnya jujur saya juga belum bisa move on ya Iya, sama Bang. atas sama. kehilangan Betul. Mark Ben ini. Kayak masih beranggapan dia Beliau ini belum, masih ada. iya, masih berhalangan lah untuk hadir untuk saat ini. Jadi kayak, waduh, Asli berat banget. iya, masih belum bisa move on saya. Apalagi ini nanti PR-nya musim depan kita masih harus terus ini. Iya. Ya. Semangat. Iya. Tapi nggak apa-apa guys, mungkin dari Iya. kalian yang mungkin punya usulan, Ya. temen saya ada yang ada yang Iya, minat nih, monggo. langsung aja kontak di kolom komentar, nanti kita langsung hubungi, Iya, kita arrange. langsung ditanggapi ya Nah, untuk nanti kira-kira siapa yang mau lah nemenin kita di menjadi narasumber. di hari Kamis ya kita. Iya. tag-nya. Di hari Bisa Kamis. nanti kita sesuaikan lah waktu, bisa aja. Ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share. Sebarkan teman-teman kalian juga racunnya yang belum jadi penggemar MotoGP. Iya. Karena kita MotoGP juga akan berkembang ya. Kalau misalkan penggemarnya semakin banyak, Iya. penikmatnya semakin banyak. Kayak gitu. Ya mungkin itu saja untuk perbincangan sore hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan di podcast Satu Track berikutnya. Salam satu Track. track.